Ada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah yang membuat beliau itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, yang membuat syaitan-syaitan itu membenci beliau, yang membuat orang-orang yang tidak baik itu nggak suka sama beliau. Apa ini no? Ini apa nih sebenarnya nih? Yang Rasul bawa ini apa? Alias kalau apa yang Rasul bawa dan diinstal pada para sahabat ini, antum ambil dan antum install pada diri antum, antum berubah menjadi orang-orang yang minimal pengen kayak para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah hanya Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pencipta manusia, dan kita fahami bahwa tidak ada satupun yang sesekutu dengan Dia, tidak ada satupun yang sama dengan Dia, dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang menjadi pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita senantiasa menyembah kepadanya, bahwasanya kita senantiasa memurnikan ibadah-ibadah kita kepadanya, bukan hanya sebuah ucapan, namun dapat kita realisasikan baik dalam perasaan, baik dalam pemikiran, dan juga dalam perbuatan. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita junjung tinggi, yang senantiasa kita rindukan perjumpaan dengannya, dan mudah-mudahan ketika di yaumil qiyamah kita bisa membersamai Rasulullah di mana tidak ada keselamatan selain daripada beliau. Kita memohon syafaatnya, kita memohon semoga kita termasuk daripada hamba-hamba yang digolongkan sebagai pengikut beliau dan termasuk orang-orang yang kelak bersama beliau di surganya nanti. Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jadi pada hari ini kita memulai kajian kita kembali. Juga yang ada di online ya, alhamdulillah kita juga berbagi kajiannya di online pada kali ini, dan kita berharap mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Adapun yang kita kaji itu adalah kitab Islam Rahmatan lil Alamin. Jadi ini adalah kitab yang menjadi bagian daripada kontribusi yang dilakukan oleh Ngaji, dan kita berharap mudah-mudahan kitab ini bisa memberikan dasar-dasar di dalam Islam. Jadi kalau yang hadir di sini mungkin menemukan ada beberapa pengulangan dalam materi-materinya. Kita sudah bahas di dalam Dirasat fil Fikri Islam, kita sudah bahas dalam Fikrul Islam, dan insya Allah pengulangan-pengulangan itu tidak akan menghasilkan kecuali pelajaran yang bertambah baik mudah-mudahan. Nah, jadi kitab ini Islam Rahmatan lil Alamin ini adalah kitab yang disarikan daripada tulisannya Ustadz Hafiz Abdurrahman. Judulnya Islam, Politik, dan Spiritual. Nah, kalau buku Islam, Politik, dan Spiritual ini kan sangat textbook sekali, sehingga sulit untuk dicerna. Nah, karena itulah kita membuat satu kitab yang lain gitu kan ya, yang lebih mudah, lebih sederhana, judulnya Islam Rahmatan lil Alamin ini. Nah, pada hari ini kita masuk ke dalam bab muqaddimah atau pembahasan bahwa kita mengenal apa sih sebenarnya di dalam Islam ini yang sangat penting sekali. Maka di sini kita ambil sebuah permisalannya adalah bahwa semua orang Quraisy pasti mengenal nama Muhammad. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian itu beragama Islam, ya pasti mengenal namanya Muhammad. Muhammad adalah nabi kita. Nah, Rasulullah Muhammad ini perlu teman-teman ketahui, semenjak lahirnya saja itu sudah istimewa. Jadi kalau seandainya beliau itu lahir dan menjadi nabi ketika berumur 40 tahun, belum jadi nabi saja sudah istimewa. Jadi tidak sampai umur 40 tahun saja sudah istimewa. Dari awal beliau ini sudah dilahirkan dari nasab yang paling baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis riwayat Muslim itu pernah menyampaikan bahwasanya Ismail itu punya banyak keturunan, dan di antara banyak keturunan Ismail ini Allah memilih Kinanah namanya menjadi keturunan Ismail yang paling mulia. Di antara Bani Kinanah atau anak-anaknya Kinanah ini, maka Allah memilih Quraisy untuk menjadi keturunan yang paling mulia.
Di antara Quraisy ini punya anak-anak, maka anak-anak Quraisy ini yang Allah pilih menjadi keturunan yang paling mulia adalah Bani Hashim. Dan di antara Bani Hashim ini yang dipilih menjadi keturunan yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad. Maka kita bisa melihat Rasulullah Muhammad adalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Ismail. Dan kita sudah tahu Nabi Ismail adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Dan kemudian Nabi Ibrahim ini dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah maka Rasulullah ini adalah semulia-mulia nasab. Jadi kalau seandainya kita lihat Rasulullah ini adalah anaknya Abdullah, Abdullah ini adalah anak kesayangan daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah yang dipilih oleh Hashim untuk kemudian menjaga Ka'bah. Nah, Bani Hashim atau Hashim ini sendiri ini dikenal karena kemurah hatiannya. Jadi kalau kita tahu di Arab itu kan yang namanya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, mohon maaf, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian dijadikan sebagai tempat penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipenuhi oleh banyak sekali sesembahan-sesembahan dan menjadi tempat yang sangat penting. Pengurusan Ka'bah ini diserahkan pada Bani Hashim pada masa itu. Nah, Bani Hashim itu punya anak kesayangan namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya kesayangan namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Nabi Muhammad itu. Jadi perlu kita ketahui, sebelum Rasulullah Muhammad menjadi nabi, ini beliau sudah istimewa. Beliau dari segi nasab itu nasab paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Sementara Quraisy sendiri adalah leluhur daripada Hashim gitu kan ya. Jadi ini adalah kita bisa lihat setinggi-tinggi nasab ini ada pada Rasulullah. Ketika dia masih muda pun dia dipuji bukan hanya dari segi nasabnya, tapi dari segi akhlaknya juga dipuji. Misal, Rasulullah diceritakan tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Maksiat bukan dalam pandangan Islam, tapi maksiat menurut orang zaman itu. Misal, kalau ada pertunjukan-pertunjukan, orang-orang menikmati gitu kan ya. Ini Rasulullah Muhammad ini pas belum jadi Nabi dan Rasul, lihat juga pertunjukan, tapi ketiduran. Jadi kira-kira begitu. Lah kalau antum kan malah enggak ya, pengajian malah ketiduran. Oh, Masya Allah. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu lihat maksiat ketiduran. Lah kalau antum itu pergi sholat Jumat malah ngantuk gitu kan ya. Kalau seandainya pengajian malah ngantuk. Nah itu Rasulullah sebaliknya. Jadi Rasulullah ketika dalam kebaikan itu berpartisipasi aktif, dalam kemaksiatan itu malah ada saja yang menghalangi beliau untuk kemudian tidak menyaksikan atau tidak turut terlibat dalam kemaksiatan itu. Secara akhlak beliau sangat ranggi, beliau sangat indah, kata-katanya baik, perangainya baik gitu kan ya. Walaupun beliau adalah anak yatim, tapi semuanya kemudian baik, kehilangan bapak dan ibunya ketika masih kecil, tapi semuanya baik. Beliau senantiasa membantu orang-orang, orang-orang senang kepada dia. Kalau ada permasalahan senantiasa orang-orang mengacu pada Rasulullah Muhammad. Ada cerita bahwa ketika di zamannya Rasul itu pas masih muda terjadi perselisihan ketika Ka'bah direnovasi. Ini kan yang namanya Hajar Aswad dicopot. Nah ketika Hajar Aswad dicopot ketika renovasi ini, pas sudah selesai Ka'bahnya selesai direnovasi, maka Hajar Aswadnya mau dipasang. Nah itu pemuka-pemuka Quraisy ribut gitu kan ya, saya yang masang, enggak saya yang masang, enggak saya yang masang. Sampai keributan ini hampir-hampir menyebabkan pertentangan fisik. Maka ketika datang Rasulullah, diselesaikan permasalahan itu. Bagaimana caranya? Ya sudah gini saja. Kalian kan sama-sama pemuka keturunan kaum Quraisy. Masa sih gara-gara ini ribut? Maka Rasulullah kemudian mengambil kain, lalu menaruh ujung-ujung kain itu pada tangan masing-masing pemimpin itu, sehingga setiap ujung-ujung kain itu dipegang oleh tangan-tangan pemimpin. Oke, semuanya pegang, maka Rasulullah yang mengambil Hajar Aswadnya, diletakkan ke dalam kain itu, kemudian diantarkan ke Ka'bah. Rasulullah yang mengambil dari kain itu kemudian dipasangkan. Jadi coba antum bayangkan, kalau bukan orang terpercaya itu bisa digebukin. Bayangin ya, jadi kepala-kepala Bani saja, jadi pemimpin-pemimpin Bani saja pada saat itu berebutan siapa yang ngambil Hajar Aswad. Tapi mereka nggak ada yang keberatan sama sekali ketika Rasulullah yang mengambil kemudian Hajar Aswad, kemudian menaruh ke kainnya, membawa barang-barang, kemudian ambil lagi ditaruh ke Ka'bah. Jadi saking mulianya. Dari kecil juga kemudian kemuliaan ini juga dirasakan oleh orang-orang Quraisy ketika kakeknya Abdul Muthalib ini mengistimewakan Muhammad ketika masih kecil. Jadi diceritakan juga dalam sirah bahwa Rasulullah Muhammad ini senantiasa bermain-main di pinggiran Ka'bah. Jadi kalau kita lihat bahwa Ka'bah itu penguasanya tadi adalah Bani Quraisy, dan Bani Quraisy itu yang terpilih adalah Bani Hashim. Bani Hashim anaknya namanya Abdul Muthalib, maka tidak boleh ada seseorang pun yang berbuat sesuatu di Ka'bah tanpa seizin Abdul Muthalib. Nah ini Rasulullah Muhammad ini duduk di kursi kehormatannya Abdul Muthalib. Nah pada saat itu orang-orang bilang, turun nak, jangan itu kursi penting itu, jangan di situ main-mainnya. Lalu kemudian Abdul Muthalib bilang apa? Sudah biarkan saja dia di situ, karena dia itu nanti besok akan jadi orang besar.
Nah, jadi ini adalah kemudian yang kita bisa lihat pada Rasulullah Muhammad. Nasabnya tinggi, akhlaknya baik, kemudian dia sering membantu orang sehingga wajar dia dipuji-puji, persis seperti namanya. Kalau nama orang Arab dulu itu, kalau nggak misalnya contoh Abdul Manaf. Nah, jadi salah satu leluhurnya Rasul, Hashim, itu bin Abdul Manaf. Abdul Manaf artinya apa? Hambanya Manaf. Manaf itu siapa? Sesembahan orang-orang Quraisy. Sesembahan orang-orang Arab. Jadi nama orang-orang zaman dulu tuh, ya kalau nggak nama sesembahan gitu kan ya, disesuaikan dengan keadaan, nama binatang dan sebagainya gitu kan ya, nama-nama hewan gitu kan ya, ya kayak di Indonesia lah, Kartiko gitu kan ya, artinya bintang, Segoro artinya air gitu kan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Orang Arab juga sama, mengambil berdasarkan keadaan di situ seperti apa. Asad artinya singa gitu kan ya. Nah ini namanya berbeda, tidak mengambil nama sesembahan, tidak mengambil nama kebiasaan, tapi namanya Muhammad. Muhammad artinya adalah asal katanya Hamidah, ini artinya pujian. Kalau Muhammad ini artinya pujian yang sangat banyak. Dalam Al-Quran disebut Ahmad. Kalau Muhammad ini artinya pujiannya banyak karena mimnya di situ ditasdid gitu kan ya, mimnya double. Muhammad artinya pujiannya banyak. Ahmad artinya pujian yang paling tinggi. Jadi kalau Akbar itu paling tinggi, paling besar. Pokoknya diawali A itu biasanya paling gitu kan ya. Jadi Ahmad atau Muhammad adalah pujian yang terus-menerus yang dia berikan kepada Rasulullah. Dan sekali lagi, ini berarti orang ini memang paling tinggi nasabnya, paling tinggi akhlaknya, disukai oleh semua orang, kalau janji ditepati, dan beliau paling banyak punya pikiran terhadap orang-orang di zaman itu. Jadi paling peduli terhadap orang-orang di zaman itu. Nah karena itulah beliau itu ketika peduli pada orang-orang di zaman itu, beliau melihat ini kondisinya kok Arab ini kayak begini. Banyak sekali yang hal-hal yang kayaknya tidak sesuai dengan hati nurani, tidak sesuai dengan kemudian pandangan saya. Manusia kok begini, sama-sama lahir dari perut seorang wanita, tapi kok wanita bisa jadi direndahkan daripada laki-laki. Kenapa laki-laki dapat warisan, perempuan nggak dapat warisan? Bahkan perempuan itu justru jadi warisan ketika laki-lakinya meninggal. Karena zaman dulu itu, saya ini contoh suami istri, suaminya meninggal duluan, itu istrinya jadi warisan. Coba antum bayangkan, jadi bapak antum meninggal, ibu antum jadi warisan, kebayang nggak antum? Nah, ini yang terjadi di masa lalu. Cowok menikah dengan cewek, kalau zaman sekarang batasannya 4, zaman dulu batasannya nggak ada. Tanya sekuat antum gitu ya. Kalau antum kuatnya 40, boleh 40. Antum kuatnya 100 ya boleh 100. Lah, ini kemudian tidak baik dalam bidang wanita begitu, dalam bidang sosial, dalam bidang penyembahan. Kemudian, kok bisa ini manusia dia bikin sendiri sesembahannya, kemudian setelah dia bikin sendiri, kemudian dia sembah sendiri. Dia bikin roti bentuknya seperti sesembahan, kemudian disembah. Setelah kemudian nggak senang terus dimakan kan itu kan ya. Loh kok bisa begitu? Kok bisa-bisanya manusia ini dia bikin pakai tangannya sendiri dan dia menyembah kemudian sesembahan yang dia bikin pakai tangannya sendiri. Sementara dia nggak bisa ngomong, sementara dia nggak bisa lihat, bahkan melindungi diri sendiri juga tidak. Ini bertentangan. Nah, saking kemudian pedulinya sama orang-orang itu, beliau kemudian mengasingkan diri. Jadi beruzlah kemana? Ke Hira. Untuk beberapa lamanya. Nah, kita masuk lagi ke dalam paragraf ini. Semua orang Quraisy pasti mengenal nama Muhammad. Dan orang-orang Quraisy pun jadi kerabat-kerabatnya Rasulullah itu ketika Rasulullah lahir ini sangat senang sekali. Lah kenapa? Karena ini adalah anaknya siapa tadi? Abdullah. Sedangkan Abdullah itu semua orang Quraisy tahu ceritanya bahwa ini orang hampir seperti Ismail. Kalau Ismail diselamatkan dari sembelihan, Abdullah juga diselamatkan dari sembelihan. Karena bapaknya berjanji, kalau saya punya anak lagi, laki-laki, nanti akan saya sembelih di antara anak-anak saya yang banyak itu. Ternyata yang kepilih adalah Abdullah. Tapi diselamatkan oleh Allah Abdullah itu. Nah, ditunggu-tunggu. Misalnya contoh, Abu Lahab ketika datang Rasulullah, kemudian senang gitu kan ya. Siapa lagi misalnya? Ya semua paman-pamannya Rasul itu ketika datang Rasulullah senang. Jadi semua orang Quraisy pasti mengenal nama Muhammad. Tidak hanya kenyataan bahwa dia berasal dari keturunan Ismail dan tentu saja Ibrahim, tapi berasal dari semulia-mulianya keturunan Ismail, yaitu suku Quraisy. Tadi sudah saya sampaikan hadisnya dari hadis Muslim bahwa Rasulullah mengatakan Allah memilih Ismail keturunan yang paling baik daripada Nabi Ibrahim. Dari Ismail ini Allah pilih keturunan-keturunannya Kinanah yang paling baik. Dari Kinanah ini Allah pilih keturunannya adalah Quraisy yang paling baik. Dari Quraisy ini Allah pilih keturunannya adalah Hashim yang paling baik. Dari antara Hashim ini adalah aku yang paling baik kata Rasulullah. Berarti Rasul sebaik-baik di antara yang terbaik gitu ya. Jadi ini semua sudah tahu. Kakeknya adalah penjaga Ka'bah yang tersohor, namanya Abdul Muthalib, dan ayahnya namanya Abdullah adalah kesayangan daripada Abdul Muthalib.
Namanya dianggap aneh pada masanya. Sudah saya sampaikan, Muhammad artinya selaksa pujian, disematkan pada pribadinya yang ranggi, yang indah, yang tinggi. Akhlaknya tiada tanding pada saat itu. Kejujurannya pun tiada banding. Maka sebelum beliau dikenal sebagai Nabi Muhammad, beliau dikenal dengan nama Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang pandai menjaga amanah. Sejak muda Nabi Muhammad sudah dipercaya menyelesaikan silang pendapat para peninggi Quraisy, pandai dalam bergaul dan juga berdagang. Bahkan kebiasaannya orang-orang Quraisy itu diceritakan di dalam surat Quraisy, gitu kan ya. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif. Sesungguhnya orang-orang Quraisy itu mereka senantiasa melaksanakan 2 perjalanan dalam setahun. Apa? Rihlata syita' was-saif, yaitu dalam musim panas dan musim dingin. Jadi mereka 2 kali setahun berdagang. Musim panas, musim dingin berdagang cukup untuk setahun. Jadi itulah kemudian dagangnya orang zaman dulu. Nggak seperti orang dagang zaman sekarang dagang gitu kan ya. Tiap hari dagang nggak kelar-kelar, tiap hari dagang nggak punya duit. Nah, Nabi Muhammad sudah terkenal piawai sekali berdagang dan bergaul. Paman-pamannya terhormat di kalangan Arab, membuat posisinya menjadi lebih baik lagi. Pikirannya cemerlang, tutur katanya santun. Tidak pernah beliau mencela orang, tidak pernah memaki orang, tidak pernah mencari celah dirinya orang-orang yang mencari celah dirinya orang-orang sulit, apalagi mendapati beliau berbuat kesalahan. Tidak pernah kita melihat beliau berbuat kesalahan. Itu perkara yang jauh lebih sulit, bahkan mendekati mustahil. Bahwasanya orang-orang Quraisy, kita lihat separah-parah mereka membenci Rasulullah Muhammad, ketika Islam sudah datang, mereka tidak bisa mencela pribadinya Rasulullah. Beda dengan kita. Kita itu secemerlang apapun pemikiran kita, mesti ada sesuatu yang bisa dicela dari kita. Kenapa? Karena kita manusia yang punya salah. Rasulullah tidak. Tidak ada alasan sama sekali bagi orang Arab untuk membenci Nabi Muhammad. Bahkan yang mereka dapati pada Nabi Muhammad justru sebaliknya. Ada karakter-karakter idaman yang membuat semua orang Arab menyukainya. Gitu ya. Kalau saya disampaikan dalam beberapa cerita tentang Rasulullah, bagaimana perawakan Rasulullah itu sempurna sekali gitu kan ya. Jadi dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek gitu kan ya, tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam gitu kan ya, tidak terlalu besar badannya, tidak terlalu kecil badannya. Dan istimewanya apa? Rasulullah ini secara perawakan kalau disandingkan sama orang lain, ini orangnya jadi naik derajatnya. Jadi nggak seperti orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang gitu kan ya, antum misalnya, contoh misalnya kalau misalnya Asep misalnya, kalau Asep ini dibiarin sendirian baru kelihatan cakep. Tapi begitu disandingkan dengan saya, misalnya gitu kan ya. Kalau seandainya kita disandingkan dengan orang ganteng gitu kan ya, foto berdua gitu ya, maka kelihatan ada bandingannya, ini yang terurus dan ini yang tidak terurus kan gitu kan ya. Maka kalau antum mau foto, strateginya adalah jangan cari yang ganteng gitu kan ya. Kalau antum mau terlihat tinggi, fotolah sama orang pendek kan gitu. Kalau antum mau terlihat ganteng, fotolah sama orang yang kurang ganteng kan gitu kan ya. Nah maka kemudian kalau Rasulullah Muhammad beda. Dia foto sama orang yang jelek terangkat, jadi gitu lah. Nah, yang kurang tinggi jadi kelihatannya sama, gitu kan ya. Yang tinggi kelihatannya jadi nggak terlalu tinggi. Ini Rasulullah Muhammad digambarkan perawakannya sempurna, karakter-karakter idaman yang ada pada laki-laki semuanya ada pada Nabi Muhammad, gitu kan ya. Nah, maka wajar kalau semua orang Arab menyukai beliau, masya Allah. Tapi itu semua cerita sebelum beliau mendapatkan wahyu. Ya, jadi sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau disukai. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu daripada Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul Allah, mendadak semuanya berubah. Ya, jadi mendadak semuanya berubah ketika berumur 40 tahun, ketika Rasulullah sudah kurang lebih selama 2 tahun itu uzlah di Hira, mengamati kondisi Makkah pada saat itu, kemudian berpikir apa ini solusinya. Kemudian turun ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka semuanya berubah. Apa yang berubah? Ternyata pribadi beliau yang indah itu tidak menghalangi orang-orang Quraisy untuk menghina beliau. Nasab beliau yang tinggi itu tidak membuat beliau lantas bisa dihalangi untuk kemudian direndahkan oleh orang-orang Quraisy, dihina oleh orang-orang Quraisy. Dan setiap akhlak-akhlak beliau yang baik itu tidak menghalangi juga. Jadi nasab Nabi Muhammad yang tinggi tidak mencegah kaum Quraisy untuk merendahkan. Keluarganya yang terhormat tidak menghalangi bahkan kaum Arab pedesaan untuk menghinanya. Jadi bahkan orang-orang Badui yang deso gitu kan ya, yang kemudian datang dari kampung itu tiba-tiba bisa menghina Muhammad, bisa menghina Nabi Muhammad, tiba-tiba begitu, berani untuk menghina Nabi Muhammad, gitu kan ya. Lalu kemudian perilakunya yang terpuji, tidak membuat dirinya aman daripada laknat dan celaan. Mendadak setelah beliau mendapatkan wahyu, ternyata itu semua tidak kemudian bisa menghalangi. Pun akhlak Nabi yang lembut malah dibalas hantaman fisik. Nabi itu pernah lewat kemudian di kalangan orang-orang, tiba-tiba kemudian dijerat lehernya pakai selendang. Pernah sholat,
tiba-tiba kemudian kepalanya diinjak, gitu kan ya. Lalu kemudian mau diganggu lagi, kemudian tiba-tiba kemudian orangnya lari. Lah kenapa? Dalam suatu hadis diceritakan ketika ada orang Quraisy mau ganggu Rasulullah ketika sholat, dia nggak jadi, langsung kabur takut. Tadi terus ditanya sama sahabat, kenapa kemudian dia kabur? Rasulullah bilang, tadi ada malaikat yang sudah siap untuk menghantam dia kalau seandainya dia dekat saya. Artinya adalah Pak, nah ini dalil yang memberitahu kita bahwa Rasulullah itu diganggu secara fisik. Jadi beliau dilemparin kotoran ternak gitu kan ya. Beliau kemudian direndahkan dengan cara-cara seperti itu. Hantaman fisik dan kekasaran daripada kaum Quraisy dia rasakan. Walaupun bergelar Al-Amin, tapi Nabi Muhammad tetap saja difitnah pendusta. Kita tahu ketika di Darun Nadwah itu, orang-orang Quraisy tempat berkumpul itu, mereka ketika menyaksikan Rasulullah Muhammad ini mulai nyata dakwahnya, beliau kemudian, orang-orang Quraisy ini kemudian bermusyawarah kira-kira ya. Kemudian apa yang musyawarahnya? Kita juluki Muhammad ini apa? Propaganda kita terhadap Muhammad ini apa? Ada yang usul, gini aja, kita propagandakan dia pendusta saja. Bayangkan antum, yang sudah terkenal Al-Amin saja itu masih mau di label sebagai pendusta. Paham ya? Jadi kalau zaman sekarang antum sudah mencoba berbuat baik, antum sudah mencoba jujur dalam hidup antum, nggak pernah bohong, lantas antum dakwah dibilang provokator, itu masih belum seberapa. Lah kenapa? Antum pernah bohong nggak dalam hidup? Pernah. Antum pernah salah nggak dalam hidup? Pernah. Lah kalau antum dibilangin aib antum 1 dan 2 itu wajar. Lah kenapa? Aib yang kita sembunyikan jauh lebih banyak daripada yang dia bilang. Tapi kalau Muhammad Rasulullah ini tidak punya celah dalam hidupnya. Orang Arab itu ketika dia benci sebenci-bencinya masih nitip duitnya sama Rasulullah Muhammad, antum bayangin. Jadi bagaimana mungkin ada orang dipercaya, bahkan orang itu yang ngejek itu nitip duitnya pada Rasulullah, kontradiktif dia ngomong Rasulullah pendusta. Lah kenapa? Karena tadi nasab tinggi, sangat jujur, akhlak yang ranggi, tidak dapat menghalangi. Gelarnya Al-Amin tidak dapat menghalangi bahwa beliau difitnah pendusta, dikatakan dukun, dikatakan gila, gitu kan ya. Ini kemudian yang disampaikan pada Rasulullah. Makanya di dalam Al-Qur'an itu sampai Allah menurunkan ayat wa ma sahibukum bimajnun. Tidak, sahabat kalian itu bukan orang gila. Kenapa? Saking banyaknya orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah gila. Di antara seluruh ejekan-ejekan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, favoritnya adalah Al-Majnun, orang gila. Lah kenapa? Dibilang tukang bohong, ternyata dia jujur. Dibilang tukang sihir, ternyata dia nggak punya buhul. Dibilang dukun, ternyata dia nggak pernah baca mantra. Dibilang apa lagi? Gila aja lah. Gitu kan ya. Biarin aja dia orang gila. Ternyata dibiarin gila, tetap aja kemudian nggak bisa untuk didustakan, gitu ya. Nah, ternyata itu padahal masyhur di kalangan Makkah bahwa setiap ucapan Nabi Muhammad adalah kebenaran. Janjinya pasti ditepati dan amanahnya pasti ditunaikan. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru awal-awal mendapatkan wahyu, kemudian mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy di sebuah bukit. Wahai orang Arab, ngumpul semua. Ada apa? Kalau seandainya sekarang saya bilang pada Anda, di balik bukit ini, kata Rasulullah, ada pasukan. Kalian percaya nggak sama saya? Lantas orang-orang bicara, kami percaya. Lah kenapa? Karena kamu tuh nggak pernah bohong. Karena kamu tuh jujur. Lalu Rasul bilang, kalau saya bilang bahwa saya adalah utusan Allah, gimana? Bubar lah gitu. Ini orang-orang Quraisy begitu. Dia tahu Muhammad nggak pernah bohong. Dia tahu jujur, tapi nggak mau percaya bahwa ini adalah Rasulnya Allah. Jadi kira-kira begitu ya. Lah kenapa? Dibenci, didustakan, mendapatkan perlakuan semacam itu. Pertanyaannya, apakah yang membuat kaum kafir Quraisy, ya? Apakah yang membuat kaum kafir Quraisy yang dulu menyanjung beliau, mengeluk-elukan beliau, mencintai beliau, menyayangi beliau, menghormati beliau, dan segala-gala yang berkaitan dengan hal yang positif, lalu berubah menjadi musuh yang sangat membenci beliau? Nah, itu yang kemudian menjadi muqaddimah yang kita bahas. Betapa penting kita mengetahui apa sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Anda itu kemudian memperjuangkan Islam, Anda tahu warisan Rasulullah ada di mana. Anda tahu apa sih yang membuat orang Quraisy itu kalang kabut. Coba antum bayangin ya, antum bayangin. Ini ada kaum yang sangat mencintai antum, tiba-tiba berbalik membenci antum gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, maka kita bahas di sini. Oke, sejenak kita berlogika dengan pengandaian, ya. Jadi kita sejenak berlogika dengan pengandaian. Ustadz, tapi katanya berandai-andai itu nggak boleh. Betul, berandai-andai nggak boleh dalam perkara takdir, itu nggak boleh. Tapi kalau yang lain boleh-boleh saja. Dan banyak dalilnya. Kayak tadi kata Rasul, andaikan di belakang bukit ini ada pasukan, kalian percaya nggak? Nah, itu andai. Nah, kalau yang nggak boleh itu andai apa? Andai dalam bidang takdir. Contoh,
andai aku seganteng siapa tuh yang artis-artis yang kalau enggak ya andai aku mendapatkan pasangan kayak baru nikah misalnya kayak gitu. Zaman sekarang kan malas banget ya, tiap kali buka apa timeline dia aja isinya gitu kan ya, kayak nggak ada yang lain gitu kan ya. Nah jadi andai kayak gitu nggak boleh. Andai hidung saya lebih mancung, andai saya lahir daripada orang kaya, andai saya lahirnya di Amerika, andai saya lahirnya di Jepang, itu nggak boleh. Tapi kalau berandai-andai dalam bidang yang lain yang tidak terkait dengan masalah takdir, itu boleh-boleh saja. Nih contoh, kita sejenak berlogika dengan berandai-andai. Coba nih teman-teman mikir, seandainya Rasulullah Muhammad datang pada orang Arab untuk mengajarkan bahasa Arab. Jadi kira-kira gini, Rasulullah bilang sama orang Arab, alhamdulillah saya ini diutus Allah untuk ngajarin bahasa Arab bagi seluruh dunia. Kira-kira orang Quraisy marah atau tidak? Kira-kira orang Quraisy marah atau tidak? Orang Quraisy bilang, oh bagus itu, nanti kalau bahasa Arab tersebar nanti kita mungkin menginternasional gitu. Jadi kira-kira gitulah. Berarti kamu senang dengan bahasa, itu bagus. Nenek moyang kita pasti akan senang, pasti akan bangga sama kamu kalau kamu mau ngajarin bahasa Arab ke seluruh dunia. Nggak akan marah insya Allah kalau seandainya Rasulullah Muhammad cuma datang diutus oleh Allah cuma untuk ngajarin bahasa Arab. Tidak akan marah. Oke, seandainya Rasulullah Muhammad ini datang hanya mengajarkan tentang cara berpakaian, cara penampilan, akankah kafir Quraisy berang dengan dakwanya Rasulullah? Kira-kira berang atau tidak? Jadi gini, oh Quraisy, saya ini diutus oleh Allah untuk ngajarin cara berpakaian. Bagaimana? Ini loh, kita ajarin sorban sama orang, kita ajarin kemudian pakai jubah sama orang, kita ajarin kemudian pakaian orang Arab pada orang. Kira-kira orang-orang Arab Quraisy menolak atau tidak? Tidak akan menolak. Terlepas sorban, gamis itu sunnah atau bukan, itu bahasanya nanti. Tapi yang jelas yang kita bahas adalah andaikan Rasulullah cuma diutus untuk mengajarkan cara berpakaian sesuai dengan orang-orang Arab. Kira-kira orang Arab menolak atau malah senang? Malah senang. Nah, kenapa? Oh itu bagus, biar orang-orang mengenal budaya kita kayak apa. Berarti Anda ini sangat mencintai budaya Arab, mencintai budaya Quraisy, kan ya. Itu misalnya kan ya. Oke, andaikan lagi. Andaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma mengajarkan keagungan akhlak. Seperti kalau utang tolong dibayar. Kalau seandainya Anda punya orang tua, mbok ya dihormati, mbok ya dikunjungi. Kalau seandainya Anda itu bicara, mbok ya dengan lembut, jangan pakai kata-kata yang kasar. Kalau cuma itu saja, andaikan itu saja yang kemudian diajarkan, kira-kira orang Quraisy marah atau tidak? Tidak akan marah. Oh itu bagus. Nah kenapa? Tolong kamu ngomongin sama orang ini, dia ngutang sama saya ini gitu kan ya. Itu kira-kira nggak akan marah. Nah kalau gitu kita lihat, bila Rasulullah hanya datang untuk membawa yang di atas itu tuh didakwahkan masyarakat Arab, tentu Rasulullah pasti akan diterima oleh luas masyarakat. Tentu semua orang tidak akan keberatan dengan Rasulullah. Tentu orang Quraisy tidak akan pernah menghalangi dakwah Rasulullah. Kenapa? Karena itu juga mereka lakukan. Karena itu juga mereka praktekkan. Mereka juga pakai sorban, mereka juga pakai jubah, mereka juga berbahasa Arab. Pun ada di antara mereka juga orang-orang yang terpandang seperti Amr bin As gitu kan ya, seperti misalnya Muawiyah, seperti misalnya Umar bin Khattab gitu kan ya, itu juga terpandang dan punya akhlak yang mulia juga sebelum masuk Islam gitu kan ya. Ada punya yang bukan akhlak mulia dalam pandangan Islam, tapi akhlak universal lah kira-kira gitu kan. Dia juga punya, tentu tidak akan bermasalah. Artinya yang Rasulullah Muhammad emban dari Tuhannya bukan hanya itu, tapi ada sesuatu yang lain yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad yang tidak pernah ada di zaman sebelumnya, hingga ketika itu datang pada Rasulullah dan Rasulullah nyatakan pada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy mendapatkan masalah di situ. Orang Quraisy merasa ini berbahaya. Orang Quraisy merasa ini harus dilawan. Orang Quraisy merasa kalau dibiarin bisa gawat kita. Jadi ini sebenarnya ada sesuatu. Nah, sesuatu ini apa? Islam datang membawa perubahan. Ya, jadi Islam datang membawa perubahan. Sesuatu itu kalau datang mesti karena ada sesuatu yang salah. Betul atau betul? Contoh begini misalnya, bro ada keluar HP terbaru bro. Oh edisi berapa? Itu edisi 8. Punyamu edisi berapa? Punyaku edisi 1,5. Oh jauh banget itu kan ya. Lah berarti kalau datang dari edisi 8 berarti kemarin ada edisi 7. Berarti kira-kira 7 ke 8 ada bedanya atau tidak? Kalau nggak ada bedanya terus ngapain dinamain 8? Paham nggak kira-kira maksud saya? Jadi Islam tuh datang pasti bawa perubahan. Suatu agama itu datang pasti bawa perubahan. Kristen datang bawa perubahan daripada apa yang datang kepada Yahudi, misalnya kan ya. Lalu kemudian ketika Islam datang pasti bawa perubahan. Islam datang membawa perubahan. Sebab Islam adalah seperangkat pemikiran yang bersumber daripada keyakinan yang khas, keyakinan yang belum ada pada masa itu, atau keyakinan yang diselewengkan pada masa itu. Pemahamannya sangat khas, pemahamannya sangat autentik, sehingga ketika Islam datang ini, keyakinan yang dibawa adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta manusia, tidak berbagi dengan siapapun.
tidak sesekutu dengan siapapun, tidak bekerja sama dengan apapun, bahwa Allah adalah satu-satunya, hingga wajar ketika semua manusia hanya menyembah kepada Allah pencipta satu-satunya tadi. Artinya secara tauhid ini yang dinamakan dengan tauhid. Tauhid adalah penyatuan, pengesaan, yaitu adalah konsep bahwa Allah itu hanya satu dan tidak ada yang selain itu. Nah, konsep ini yang dibawa oleh Islam, konsep ini yang dibawa oleh Rasulullah, yang menyebabkan Quraisy punya masalah. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Jadi Islam datang bawa perubahan. Apa perubahannya itu? Perubahannya adalah pas di zaman itu ternyata Allah tidak disatukan lagi. Dan konsep bahwa Allah tidak satu itu akan membawa pada konsep-konsep yang lain yang lebih parah lagi. Seperti apa? Penyembahan berhala, manusia boleh menentukan aturan, manusia boleh bertindak semaunya asal dia punya nasab yang bagus, manusia boleh bertindak seenaknya selama dia merasa bahwa dia adalah membawa sesuatu daripada nenek moyang dan sebagainya. Ini konsekuensinya. Maka Islam membawa sesuatu yang lain. Islam datang dengan pemikiran yang sama sekali berbeda dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Ya, berbeda dengan solusi yang ditawarkan di masa Quraisy, Persia atau Romawi, karena pemikiran Islam bersumber daripada akidahnya yang cemerlang. Misal, contoh, ketika ada orang mati laki-laki, Quraisy bagaimana menyelesaikannya? Perempuan jadi warisan. Ketika ada anak yang lahir laki-laki, solusinya ini dibanggakan. Kenapa? Karena bisa dibawa berperang, bisa dijadikan sebagai keturunan, karena keturunannya datang daripada laki-laki, hitungannya. Ketika yang wanita, orang kemudian merasa malu, orang merasa nggak enak, kemudian bisa dibunuh seenaknya. Ini adalah solusinya. Bagaimana tentang orang-orang yang kemudian di luar daripada Arab? Pada zaman itu dijadiin budak. Itu solusi mereka. Jadi kehidupan itu punya permasalahan yang pada saat itu solusinya adalah solusi yang tidak benar, solusi yang menyengsarakan orang, yang menyebabkan adanya perbedaan kasta, yang menyebabkan ada yang dirugikan, ada satu yang diuntungkan, seperti itu. Nah, Islam datang dengan membawa pemikiran yang berbeda. Dakwah pemikiran inilah yang tidak bisa diterima oleh Quraisy. Jelas ya? Jadi ini yang nggak bisa diterima. Jadi kalau akhlaknya bisa diterima, bahasa Arabnya bisa diterima, pakaiannya bisa diterima, tapi pemikiran ini tidak bisa diterima oleh Quraisy. Kenapa tidak bisa diterima? Gampangnya begini. Kalau ini diterima, berarti Quraisy tidak lagi jadi yang mengendalikan masyarakat. Bisa difahami? Bisa difahami maksudnya? Oke, coba lihat nih. Coba lihat. Nabi-nabi zaman dulu sampai Rasulullah Muhammad itu semua kasusnya sama. Semua kasusnya sama. Pasti melawan status quo. Pasti melawan yang dulu sudah ada, sudah jumud dan sudah membatulah di zaman itu. Contoh misalnya, ketika Ibrahim datang, yang berkuasa siapa? Namrud. Yang menentukan benar dan salah siapa? Namrud. Jadi kalau ada permasalahan, orang pergi ke Namrud, Namrud yang menentukan ini yang benar, ini yang salah, kan itu kan ya? Oh, ini kayaknya saya punya permasalahan nih. Gimana permasalahannya? Misalnya ya, ini sebenarnya ini misalnya, ini saya punya istri, tapi istri saya diaku sama kemudian suami orang lain. Lalu kemudian lihat, oh gitu ya, ya sudah, ini berarti perempuan ini bukan milikmu, tapi milik saya. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini terserah dia dong, orang dia rajanya gitu kan ya. Jadi artinya yang namanya benar dan yang namanya salah, ini adalah terserah rajanya. Diputuskan bukan berdasarkan sesuatu yang benar gitu loh maksudnya. Nah, ketika status quo ini ada, benar salah ditentukan oleh Namrud gitu kan ya. Halal dan haram dalam tanda kutip ditentukan oleh Namrud. Bagaimana kemudian prosesnya ditentukan oleh Namrud, maka muncullah Nabi Ibrahim yang kemudian merombak struktur masyarakat yang ada pada saat itu dengan membawa suatu agama yang datang daripada Allah. Yang dikritik misalnya apa? Dalam bidang sosial, Nabi Ibrahim pernah mengkritik ketika bertemu dengan orang-orang yang menyembah sesembahan patung-patung itu. Lalu kemudian dia berkata, "Ma hadza tamatsilul ladzi kuntum antum laha akifun." Loh, kalian ini ngapain? Ngelihat patung-patung ini kok kalian buat sendiri, kalian tekun banget menyembah itu sehingga melupakan yang lain. Kok Anda begitu? Aneh ini. Anda buat sendiri, tekun sendiri, sementara ada Tuhan yang lebih baik, Anda nggak nyembah. Nah, itu kemudian yang diubah oleh Nabi Ibrahim. Persis sama ketika Nabi Isa misalnya, status quo-nya apa? Orang-orang Romawi menentukan berdasarkan kasta. Yang ini boleh hidup, yang ini nggak boleh hidup. Yang ini begini, yang begitu. Sama dilawan juga status quo dengan menyebarkan pemikiran yang benar. Nah, Rasulullah Muhammad juga sama. Yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Quraisy adalah ketika pemikiran Islam yang datang ini berpotensi mengubah masyarakat, sehingga masyarakat itu mengetahui yang mana yang lebih baik dan yang mana yang benar, hingga kaum Quraisy ditinggalkan. Bisa difahami teman-teman sekalian? Jadi nafsu keserakahan atas kekuasaan ini membuat orang melakukan apapun untuk melindungi kekuasaannya. Ini sudah dari dulu penyakitnya ada. Misalnya contoh, wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab.
Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Coba lihat, ingat nggak kalian ketika Allah menyelamatkan kalian, kata Allah di dalam Al-Quran, daripada orang-orang seperti Fir'aun yang memberikan kalian sebuah azab, memberikan kalian sebuah siksaan. Apa kemudian siksaannya? Dia membunuhi laki-laki kalian dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian. Gara-gara apa? Gara-gara ada seseorang dukun yang ngomong pada Fir'aun, nanti dari kalangan orang-orang Yahudi ini akan muncul seseorang yang menggantikan engkau sebagai raja. Gitu kan ya? Kayak di film-film kan gitu ya. Jadi ini akan muncul menggantikan engkau sebagai raja. Dari siapa? Dari anaknya orang Yahudi. Ya sudah. Kapan itu? Kira-kira rentang waktunya ini sampai ini. Ya sudah. Dari rentang waktu ini sampai waktu ini, siapapun anak laki-laki bunuh. Gitu kan ya? Dikabarkan sehari dia bunuh 3.000 orang. Jadi bayangin, nyembeli 3.000 anak laki-laki. Gitu kan ya? Jadi kemudian setiap anak laki-laki disembelih demi melindungi keserakan atas. Begitu. Sama ketika kemudian Nabi Isa juga sama. Kenapa kemudian orang-orang Romawi berang? Karena orang-orang Romawi, raja-rajanya itu melihat, ini kayaknya ada yang diaku sebagai raja. Padahal saya ini rajanya. Kok bisa-bisanya dia mengaku raja? Cari, bunuh. Nah ini terjadi. Nah maka kemudian kita bisa lihat bahwa ini yang tidak bisa diterima oleh orang Quraisy. Karena kenapa? Bisa kemudian untuk menggantikan mereka. Dakwah pemikiran ini tidak bisa diterima orang Quraisy. Sebab pemikiran Islam ini apabila tersebar, maka akan mengakibatkan manusia menjadi sadar dan tercerahkan. Berubah mereka, terselamatkan, dan akan memahami betul kezaliman yang selama ini terjadi hingga merasa enggan untuk mengambil kezaliman itu. Saat masyarakat Quraisy menjadikan ada Tuhannya, yaitu adalah Robnya, adalah Allah, lalu mengambil sesembahan ilah, yaitu selain Allah, maka Islam datang dengan pemikiran tauhid, mengkritik penyembah-penyembah berhala yang tidak dapat mendatangkan kebaikan apalagi keburukan, lalu mengarahkan penyembahan ini hanya pada Allah semata, yaitu Rob juga ilah yang benar. Jadi gini contohnya, dalam bidang agama, dalam bidang teologis misalnya, orang-orang Quraisy itu punya pemahaman begini, iya kami yakin ada Rob, kami tahu Rob itu ada, Allah namanya. Loh kok tahu? Nah coba lihat, namanya ayahnya Rasul namanya siapa tadi? Abdullah, artinya hamba. Berarti sebelum Rasul sudah ada Allah belum? Sudah ada. Sebelum Rasul sudah ada Allah. Buktinya nama bapaknya Rasul adalah Abdullah. Tapi yang diaku oleh orang-orang Quraisy, Allah itu adalah Rob. Rob itu artinya adalah yang mengatur, yang memberikan kemudian aturan gitu kan ya, yang menciptakan dunia gitu kan ya, yang kemudian memberikan rezeki gitu kan ya, dan sebagainya. Tapi bukan ilah. Ilah itu apa? Ilah itu sesembahan. Jadi mereka menganggap Tuhannya Allah, tapi sesembahan ada lagi yang lain. Gitulah. Jadi kalau ada Tuhannya Allah, Robnya Allah, tapi sesembahnya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Nah ini kemudian yang perbedaannya. Islam datang dengan sebuah kalimat tauhid yang mengatakan La ilaha illallah. Makanya datangnya kalimat tauhid itu bukan La robba illallah. Karena kalau La robba illallah, orang Quraisy juga tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, saya tahu. Memang nggak ada Tuhan selain Allah. Robnya itu ya Allah. Tapi tidak datang kalimat itu. Tapi datangnya kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain daripada Allah. Berarti Allah itu Rob. Allah itu ilah. Allah segala-galanya. Tidak berbagi dengan siapapun. Tidak boleh disamakan dengan siapapun atau apapun. Nah, maka ini kemudian datang yang namanya kalimat tauhid. Maka la ilaha illallah. Nah, saat sistem perbudakan diterapkan misalnya dan menjadikan kasta-kasta di dalam masyarakat Arab, manusia dibedakan sebab rahim lahirnya dan warna kulitnya. Islam datang dengan pemikiran manusia semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara hamba-hambanya itu tidak yang paling ganteng menurut kalian, tidak yang paling tinggi menurut kalian, tidak yang paling kaya menurut kalian, tidak yang nasabnya paling tinggi menurut kalian, tapi yang paling mulia di antara kalian adalah hamba Allah yang bertakwa. Maka kalau Anda takwa, Anda memiliki nilai di hadapan Allah. Tapi kalau Anda tidak bertakwa, mau Anda kaya, mau Anda ganteng, mau Anda nasabnya tinggi, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian yang diganti. Dalam bidang teologis tadi penyembahan, dalam bidang sosial ini kemudian yang diganti. Apalagi saat wanita dalam kepercayaan Arab direndahkan dan dianggap sebagai pelengkap laki-laki. Islam datang dengan pemikiran bahwa lelaki dan wanita diciptakan setara, sama, bahu-membahu, saling menolong, sama-sama beribadah pada Allah, memiliki kesempatan yang sama dalam agama dan kesempatan yang sama dalam masyarakat. Saat perdagangan didominasi riba, kecurangan di pasar, sumpah palsu para pedagang, Islam datang dengan konsep pemikiran bahwa yang penting dalam dagang bukan hasil, tapi keberkahan usahanya, dengan konsep dan rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini,
Dalam bidang teologi, Islam punya penggantinya. Dalam bidang sosial, Islam punya penggantinya. Dalam memandang wanita, Islam punya penggantinya. Dalam bidang ekonomi, Islam punya penggantinya. Kira-kira kalau jadi penguasa Anda stres gak? Ini semua ide saya ada yang ngelawan ini. Ini semua yang saya terapkan ternyata ada lebih bagus. Waduh, bahaya ini. Lah kenapa? Berarti nanti akan berubah. Orang-orang tidak lagi ngikutin saya. Lah kalau tidak lagi ngikutin saya, hidup saya bisa masalah. Makanya yang mereka teriakkan, ingat ya, yang diteriakkan sama orang-orang yang merasa terancam adalah apa? Kita jangan mau diubah. Kita nih hidup berdasarkan orang-orang zaman dulu. Begitu ngomongnya. Nenek moyang tidak boleh dikhianati. Kan itu ngomongnya kan ya. Nah, ini yang terjadi. Orang Quraisy ngomong sama. Kalau ini benar, nenek moyang kita sudah bikin, gitu kan ya. Kalau ini adalah sesuatu yang bagus, nenek moyang kita pasti sudah ngomongin. Tapi sekarang, menurut mereka menolak itu. Lah kenapa? Karena mereka menolak pembaruan, menolak perubahan. Bukan karena apapun, tapi karena merasa dirinya terganggu. Merasa dirinya kemudian nggak bisa makan lagi. Lah kenapa? Kalau sekarang diterapkan sistem riba di pasar, mereka enak. Lah kenapa? Orang kaya bertambah kaya, orang miskin jadi mati, gitu kan ya. Ya lihat aja kemudian bagaimana kemudian sistem riba sekarang. Antum pergi ke bank, misalnya pakai sandal jepit, dapat antum pinjaman. Makian antum dapat, paham ya saya. Dasar nggak tahu diri pakai sandal jepit mau minjem gitu kan ya. Ini terjadi. Nah, tapi kalau orang kaya pergi ke bank, dia akan dapat pinjaman dengan sangat enak sekali. Itu salah satu konsep riba. Orang yang kaya meminjamkan uang, hartanya bertambah banyak tanpa harus dia kerja. Sementara orang miskin, dia minjam sedikit untuk memperbaiki hidupnya, dia harus balikin lebih banyak lagi. Ini stres. Bisa difahami teman-teman sekalian. Maka konsep ini dikritik. Allah berkata di dalam Al-Quran misalnya, riba itu kecelakaan. Tidak pernah akan bertambah. Tidak pernah akan kemudian berkembang. Yang justru terjadilah hancur. Karena adalah sesuatu yang sangat buruk sekali. Maka kemudian ketika dikritik, orang-orang Quraisy stres. Lah kenapa? Loh, ini sendi dalam perekonomian mereka. Dikritik, mana nggak stres, mana nggak marah. Pendek kata, Rasulullah SAW datang dengan pemikiran yang dahsyat. Dengan pemikiran yang keren. Pemikiran ini mampu menggoyang, menggoncang kejumutan yang sudah ada. Memberikan solusi pada waktu itu permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Nah, lalu kemudian mendobrak kebiasaan buruk yang sudah menggunung tinggi dan membatu. Menjadikan pelaku-pelaku lama dalam sistem bobrok itu menjadi khawatir, risau, takut bahwa mereka akan dihapuskan oleh kebenaran. Ketika datang ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika yang namanya datang suatu kebenaran, maka sirnalah seluruh kebatilan. Inna batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang namanya batil itu pasti akan sirna. Sebagai reaksi terhadap kebenaran yang datang, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kaum Quraisy yang merasa terganggu kekuasaannya lalu melawan dengan segala cara yang mereka bisa. Apapun yang mereka mampu. Tidak mampu melawan dengan cara intelektualitas, mereka lalu membuat propaganda bohong. Dilanjutkan kepada penyiksaan dan embargo terhadap pengemban pemikiran Islam. 3 ini yang sudah kita bahas. Jadi orang Quraisy itu memberikan Rasul ujian dengan 3 cara. Dengan 3 tahapan. 1, dengan berita bohong. Ketika berita bohong nggak mampu, mereka akan naik pada penyiksaan fisik, deraan fisik. Yang ketiga, kalau sudah tidak mampu deraan fisik, maka pemboikotan. Walau besok kita sudah sampai ke tahapan yang mana. Yang jelas Rasulullah mengalami ada propaganda bohong, ada yang kedua kemudian deraan fisik, yang ketiga kemudian embargo. Ketika kemudian beliau dilarang untuk menikah, yang pro pada Islam tuh dilarang untuk menikah dengan kaum Quraisy dan orang-orang Arab yang lain, dilarang berdagang dan didagangin kan, dan sebagainya. Yang selama 3 tahun terakhir sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, tapi ternyata tentu saja pemikiran Islam itu bukan bersemayam pada jasad yang mati. Tapi pemikiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu yang menyebabkan beliau punya masalah itu sudah diinstal dalam dada-dada orang yang hidup dan siap mengemban dakwah itu. Di dada para sahabat, setelah Rasulullah mengenalkan pada mereka tauhid, maka mereka bangkit dan menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Konsep ini selanjutnya pemikiran Islam yang tidak terbendung menggantikan pemikiran Quraisy yang memang tidak tepat dan sudah masanya harus berakhir, gitu kan ya. Lalu begitulah alamiahnya dakwah. Di masa Nabi pun selalu saja mereka mendapatkan tantangan dan halangan dari penguasa yang rusak sistemnya. Itu sudah pasti. Tidak rela digantikan oleh kebenaran. Sebab mereka sudah sangat sayang pada dunia, nyaman berkubang pada kemaksiatan. Maka suatu hari saya pernah cerita pada ibu saya. Sama seperti Isa bin Ibnu Maryam, Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Jadi Isa Al-Masih dalam bahasa Arab, dalam bahasa Yunani Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Jadi Yesus Kristus itu sama datang ke pasar, lalu kemudian melihat datang ke bait Allah, ke rumah Allah, gitu kan ya. Lihat kemudian di situ ada orang dagang. Padahal menurut hukum Taurat tidak boleh ada yang dagang di pasar. Di pasar, dagang di masjid. Sama kayak sekarang, boleh nggak orang muslim dagang di masjid? Itu aturan dari zaman dulu. Lah ini tiba-tiba ketika dia masuk bait Allah,
banyak orang dagang di situ, langsung dibolak-balik ini mejanya. Jadi antum bisa bayangin ya, sekarang datang aja antum ke pasar Kosambi gitu ya, atau ke pasar Cengkareng gitu ya, datang terus bolak-balik mejanya, jangan dagang di sini, jadi kira-kira gitu. Kalau nggak antum langsung dipenggal orang gitu kan ya, kalau nggak dirajam gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Nah itu yang dilakukan oleh Isa ibnu Maryam, melawan kezaliman. Dan itu bukan hanya terjadi di pasar saja, tapi terjadi di sosial kehidupan dan terjadi di bidang-bidang yang lain. Nah, begitulah alamiahnya yang kemudian dakwah. Maka sangat wajar bila seorang pengemban dakwah itu dibenci sebab apa yang dia sampaikan tentang kebenaran. Walaupun dia sudah mengusahakan untuk membungkus dakwanya seindah mungkin. Sebab pemikiran yang hak dan pemikiran yang batil tidak akan berjalan bersama-sama. Hak itu hak, batil itu batil. Gitu kan ya? Yang namanya hak tidak bisa dicampur dengan batil. Kalau misalnya dicampur dengan batil, jadinya aneh. Pacaran Islami, gitu kan ya? Pacaran Islami, pacaran dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Yang di dalamnya disebutkan kalimat-kalimat thayyibah, gitu kan ya? Nah, itu nggak benar. Pacaran Islami, judi syariah, gitu kan ya? Itu nggak ada. Lah makanya kemudian kalau memang hak ya hak, batil batil, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan hak dengan yang batil, tidak bisa. Maka sangat wajar ketika dibenci. Tapi ingat, kalau Anda dibenci karena apa yang Anda sampaikan itu bagus. Tapi kalau Anda dibenci karena Anda sendiri, itu masalah. Paham maksudnya? Jadi seorang pengemban dakwah bisa jadi dia dibenci, boleh dibenci dan layak dibenci, wajar kalau dia dibenci, andaikan yang dia sampaikan itu mengkritik keumuman yang ada yang salah. Contoh misalnya, ada orang-orang melakukan praktek zina, atau nggak usah praktek zina deh, minum khamar, anu tiba-tiba datang bilang, ini haram mas. Dia marah, anu digebukin, itu masih wajar dan bisa diterima. Walaupun harus diintrospeksi. Harusnya kalau dakwah yang benar itu justru adalah sesuatu yang mengajak yang benar berhasil kan itu kan ya. Lah ini kalau misalnya antum dibenci gara-gara sifat antumnya sendiri, bukan karena apa yang disampaikan, tapi karena antumnya, itu masalah. Contoh, kenapa Anda nggak mau nerima dakwah saya? Kamu itu utang aja nggak bayar, misalnya gitu misalnya. Itu berarti antum yang bermasalah. Kamu itu ngomong aja nggak benar, nah itu berarti antum yang bermasalah. Gitu kan ya. Jadi jangan sampai dakwah itu ditolak karena kitanya. Tapi karena apa yang kita sampaikan. Karena itu yang terjadi di masa Rasulullah. Ada nggak yang berani nolak Rasulullah karena nasabnya? Enggak. Ada nggak berani nolak Rasulullah karena Rasul itu pembohong? Tidak. Ada yang nggak nolak Rasulullah karena Rasul pernah maki orang? Nggak ada. Tapi yang ditolak daripada Rasulullah adalah karena beliau menyampaikan Islam yang dianggap oleh orang Quraisy bermasalah. Jadi antum harus memperbaiki diri. Jangan sampai ada orang nggak suka pada pribadi antum, tapi nggak suka pada apa yang antum sampaikan. Alhamdulillah, berarti ada respon, berarti dia masih hidup. Makanya kalau ada orang marah-marah sama antum, bersyukur sama Allah, berarti dia masih dengar. Lah kenapa? Karena penyakit yang paling parah apabila umat cuek pada dakwah. Itu penyakit yang paling parah. Lah kenapa? Penyakit sudah level seton, syaiton, iblis. Aba wastakbar. Orang aba itu nggak mau apa-apa. Kita mau ngomong apa aja, dia nggak peduli. Kalau antum masih direspon, ya bagus. Berarti dia denger. Berarti dia denger, berarti dia kemudian nyimak gitu kan ya. Baru kemudian nggak setuju sama antum gitu ya, nggak ada masalah. Nah, hanya saja jangan sampai seorang pengemban dakwah dibenci sebab akhlaknya, sudah saya sampaikan, atau lisannya yang kotor, lisannya yang mudah mencela. Sebab Rasulullah tidak pernah dicela tersebab individunya, tapi dicela karena apa yang beliau bawa yaitu adalah Islam. Maka buku ini juga disusun untuk menjelaskan. Ada seperangkat pemikiran Islam yang apabila terinstal pada seorang muslim, maka muslimin akan menjelma menjadi pribadi-pribadi yang mengubah manusia. Paham ya? Jadi gini, saya barusan nulis kemarin, menjadi seorang muslim itu berarti Anda membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan bagi diri sendiri, perubahan bagi orang lain, perubahan bagi masyarakat, bahkan perubahan bagi negara, dan perubahan bagi dunia sekalian. Andaikan Anda ini ngaku sebagai seorang muslim, sudah ngerti Islam, sudah paham Islam, sudah membawa Islam, tapi antum nggak pengen merubah orang, itu antum bermasalah. Paham nggak sih kira-kira maksud saya? Jadi kalau antum sudah jadi Islam, terus nggak pengen dakwah, menyebarkan pemikiran antum dengan cara apapun, berarti antum bermasalah. Saya masuk Islam pengen buat buku, pengen kemudian buat tulisan, pengen buat ini, pengen buat itu, pengen buat kreativitas ini, pengen buat kreativitas itu. Walaupun saya nggak punya ilmu waktu itu, tapi pengen, minimal pengen dulu. Karena Islam itu mengubah. Kalau antum sudah jadi seorang muslim dan tidak mengubah, belajar. Berarti ada sesuatu yang salah pada antum, sehingga antum nggak mau mengubah orang lain. Nah kalau orang sudah mau mengubah, berarti dia akan cari ilmu, dia akan cari kemudian caranya seperti apa. Nah ini kemudian kita lakukan. Sebab kalau dia sudah mengetahui keistimewaan Islam, dia kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang mengubah manusia. Sebab dia mengetahui keindahan dan keistimewaan Islam yang sangat. Di sisi lain akan bersyukur dirinya tidak mengambil pemikiran selain Islam, jijik pada pemikiran selain Islam. Pemikiran-pemikiran Islam inilah yang Rasulullah wariskan kepada kita, yang membuat beliau dibenci. Sementara
tidak ada akhlak yang lebih agung daripada beliau. Pemikiran Islam inilah yang berpotensi mengubah umat dan membangkitkannya sebagaimana pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yuk ngaji pemikiran-pemikiran Islam ini dan kita akan memahami mengapa Islam itu diturunkan dan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi inti daripada pembahasan muqaddimah ini adalah bahwa antum coba lihat, ada sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah yang membuat beliau itu dihadang oleh orang-orang Quraisy, yang membuat syaitan-syaitan itu membenci beliau, yang membuat orang-orang yang tidak baik itu nggak suka sama beliau. Apa ini loh? Ini apa nih sebenarnya nih? Yang Rasul bawa ini apa? Alias kalau apa yang Rasul bawa dan diinstal pada para sahabat ini, antum ambil dan antum install pada diri antum, antum berubah menjadi orang-orang yang minimal pengen kayak para sahabat. Berubah menjadi orang-orang yang minimal, ya saya tuh walaupun saya nggak bisa tapi saya mau ke sana. Jadi kira-kira begitu loh. Minimal karena antum sudah punya sesuatu yang sama. Rasul menginstal itu pada para sahabat. Kalau antum install itu juga, nah itu kemudian yang antum dapat. Nah inilah dinamakan dengan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kemudian kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah sudah pas, insya Allah kita selesaikan kajian ini. Kajiannya sekali lagi ini bukunya teman-teman yang di online, judulnya Islam Rahmatan Lil Alamin. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh Ustaz Hafiz Abdurrahman, saya dan juga tim Yuk Ngaji untuk kemudian membahas tentang pemikiran Islam yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diinstal pada para sahabat yang kelak nanti akan mengubah dunia. Nah mudah-mudahan kita pun yang terinstal pemikiran ini kelak akan bisa mengubah dunia. Terima kasih pada seribuan orang yang masih stay tune di kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Juga terima kasih pada teman-teman jomblo-jomblo ini, gitu kan ya, masya Allah. Ya insya Allah jomblo pun kalau sudah terinstal pemikiran Islam ya akan lebih dahsyat gitu ya. Walaupun tetap jomblo, gitu kan ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.